Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmatun dengan NIM E2B019325 dan teman saya Jovan Kasinji Septianik dengan NIM E2B019367. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep laba. Yang pertama ada pengertian. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang. Namun demikian, IAI memiliki pengertian sendiri mengenai income. IAI justru tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusutan dan penyajian laporan keuangan, IAI 1994 mengartikan income adalah penghasilan. Selanjutnya Belkawi 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk kos historis. Yang terakhir, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan. Selanjutnya ada tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan pelaporan laba keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning per share. Dalam konsep yang selama ini digunakan, diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Meskipun konsep laba yang digunakan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemakai, namun adanya berbagai konsep dan tujuan laba mengakibatkan konsep laba tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pihak pemakai laporan. Atas dasar kenyataan ini, ada 2 alternatif yang dapat digunakan, yaitu memformulasikan konsep laba tunggal untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum, atau menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas konsep laba tersebut secara khusus. Selanjutnya ada pengukuran laba. Secara konseptual, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Pendekatan tersebut adalah yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perusahaan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakai atau konversi aktiva dalam perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi, laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, dan penjualan dan pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya adalah bahwa pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar.
Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan mempertahankan kemakmuran. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal pada dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital, akan dibicarakan lebih dahulu mengenai konsep laba dan kapital. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital di sini dimaksudkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih dalam artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan ada 3. Yang pertama, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Hal ini menghalangi penyajian informasi bermanfaat yang harus diungkapkan dan memungkinkan pengungkapan untuk gabungan yang bersifat heterogen dari periode sebelumnya dan periode berjalan. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Alokasi cost menjadi biaya cenderung bersifat arbiter dan tidak dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. MAUTZ 1973 berpendapat bahwa apabila selama ini pihak pembuatan keputusan manajemen dan investasi tidak menemukan manfaat dari pelaporan keuangan berbasis cost historis, sudah pasti perubahan akuntansi telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung bukti objektif. Pada dasarnya, akuntansi digunakan untuk melaporkan fakta yang melaporan nilai value. Hal ini didukung oleh Coelho 1963 yang mengatakan bahwa akuntansi bukanlah media untuk mengukur nilai terkini, perubahan nilai, atau nilai dari aktiva atau kelompok aktiva. Ketiga, atas dasar prinsip realisasi yang dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme, artinya akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen bukti objektif yang melandasi cost historis merupakan sarana untuk mendukung pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran menunjukkan seberapa besar informasi yang dihasilkan oleh sejumlah angka tertentu. Skala pengukuran dalam akuntansi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan unit pengukuran yang digunakan dalam skala pengukuran nominal, yaitu jumlah rupiah yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Untuk skala daya beli konstan, unit pengukuran yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Oleh karena daya beli uang berubah, maka unit moneter sebagai indikator nilai ekonomi dari barang juga berubah. Adapun dalam skala pengukuran menimbulkan kesulitan utama, yaitu apabila konsep digunakan adalah masalah pengukuran aktiva neto pada awal dan akhir periode. Namun ada metode yang digunakan untuk mengukur aktiva neto.
Berikut adalah metode menilai aktiva neto. Metode yang dapat digunakan untuk menilai aktiva neto adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan. Menurut Hendriksen tahun 1989, kapital aliran kas harapan merupakan nilai sekarang dari distribusi kas perusahaan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham nominal selama sisa umur perusahaan. Nilai pengukuran kapitalisasi ditunjukkan oleh kas yang diharapkan diterima tiap tahun, sisa umur perusahaan, dan faktor diskonto. Lalu yang kedua ada penilaian harga pasar perusahaan. Merupakan penilaian alternatif aliran kas di mana nilai perusahaan diukur dengan mengalihkan jumlah lembar saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode. Lalu yang ketiga ada jumlah setara kas terkini. Jumlah setara semua aktiva dikurangi jumlah rupiah setara terkini dengan jumlah setara kas tunai ditentukan oleh harga pasar atau harga penjualan aktiva yang dimiliki perusahaan. Lalu ada harga masuk historis. Cara pengukuran ini merupakan hasil pengukuran penerapan prosedur termasuk metode alokasinya. Lalu ada harga input terkini. Merupakan harga yang pada nilai terkini perhitungan atau pengukuran laba sama dengan kos historis. Lalu yang keenam ada daya beli konstan. Merupakan pengukuran atas daya beli konstan didasarkan dengan kos historis apabila terjadi perubahan tingkat harga umum. Perbandingan laba dilakukan dengan membandingkan nilai kapital pada waktu yang berbeda. Lalu selanjutnya ada elemen laba. Adapun elemen laba dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep laba periode yang merupakan konsep laba periode untuk mengukur efisiensi suatu perubahan. Konsep laba periode ini memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Lalu untuk laba periode ini tidak memasukkan pengaruh kumulatif perusahaan akuntansi tersebut. Yang menjadi penentu laba periode adalah pendapatan, biaya, untung, dan rugi yang benar-benar terjadi pada periode berjalan. Lalu yang kedua ada laba komprehensif. Menurut FASB dalam SFAC nomor 6 dan 3 menyebutkan bahwa laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Sebenarnya laba komprehensif hampir sama dengan laba bersih atau net income yang penyusunannya menggunakan konsep atau pendekatan all inclusive. Untuk laba periode dan laba komprehensif mempunyai komponen utama yang sama, yaitu pendapatan, biaya, untung, dan rugi. Namun keduanya tidak sama karena ada beberapa komponen yang menjadi penentu. Adapun komponen yang membedakan laba periode dengan laba komprehensif sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentu besarnya laba bersih. Lalu perubahan aktiva bersih tertentu lainnya yang diakui dalam periode berjalan seperti untung rugi, perubahan harga pasar investasi saham, sementara untung atau rugi penjabaran mata uang asing. Lalu selanjutnya ada elemen non-profesional. Elemen non-profesional dalam laporan laba rugi mulai berkembang sejak dikeluarkannya APB Opinion nomor 4 Reporting the Result of Operation pada tahun 1966. Elemen non-operasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pos luar biasa.
merupakan peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam usaha normal perusahaan. Adapun dua syarat untuk dikatakan sebagai pos luar biasa, yaitu yang pertama ada tidak umum dan jarang terjadi. Untuk yang kedua ada kegiatan yang dihentikan, merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Ada dua faktor yang diakui. Yang pertama ada laba atau rugi kegiatan mulai tanggal pengukuran sampai dengan tanggal penghentian. Lalu yang kedua ada untung atau rugi pada penghentian. Selanjutnya ada perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama perubahan prinsip akuntansi. Perubahan terjadi di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kedua ada periode estimasi akuntansi, merupakan perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Yang ketiga ada perubahan entitas pelaporan, yang merupakan perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat konsolidasi. Untuk selanjutnya ada income smoothing. Menurut Bidelman tahun 1973, pengertian income smoothing adalah perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasi tingkat laba sebagai pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Untuk media income smoothing, ada beberapa media atau dimensi yang biasanya digunakan dalam melakukan income smoothing. Menurut Dancer dan Malcolm tahun 1970, membedakan bentuk income smoothing menjadi dua, yaitu yang pertama ada real smoothing, berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak berdasarkan pada pengaruh peralatan terhadap laba. Lalu selanjutnya ada artificial smoothing, merupakan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk mengubah kos satu pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Erina. Apa perbedaan pengukuran laba antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Perhitungan profit atau keuntungan. Perusahaan jasa mendapatkan keuntungan dari layanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Di sisi lain, perusahaan dagang mendapatkan profit atau keuntungan dari selisih harga antara harga jual dengan harga beli dari produk yang berhasil dijual ke pelanggan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia Nurul. Manfaat yang diterima perusahaan jika menggunakan pendekatan transaksi dalam mengukur laba adalah manfaatnya yang pertama, yaitu komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Lalu yang kedua, laba operasi dapat dipindahkan dari laba non-operasi. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas. Lalu yang keempat, efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Lalu, berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Maya Rudiasari.
Bagaimana menganalisis konsep laba? Laba dari sisi akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dan biaya produksi. Laba akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Navia. Jelaskan bagaimana konsep dari laba periode. Untuk konsep laba periode ini untuk mengukur efisiensi dari suatu perusahaan. Efisiensi biasanya berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Jelaskan maksud dari kapital dan laba merupakan atribut finansial. Kapital dan laba merupakan atribut finansial yang artinya perusahaan menggunakan sumber-sumber finansial dengan harapan investasi yang dilakukan akan menghasilkan tingkat aliran kas masuk yang lebih tinggi. Jumlah investasi yang dikembalikan merupakan pengembalian modal atau distribusi kekayaan pada pemilik. Sementara kelebihan dari aliran kas di atas jumlah sumber-sumber finansial yang diinvestasikan merupakan kembalian atau hasil atas modal. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elita. Jelaskan perbedaan laba komprehensif dengan laba bersih. Untuk laba bersih ini menggambarkan kinerja operasional perusahaan, dan sedangkan laba komprehensif ini diperoleh dengan menggabungkan nilai laba rugi bersih dengan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi kesimpulan dari konsep laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalam biaya kesempatan. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara aktual. FASB, konsep income dalam teori akuntansi tersebut disebut dengan laba komprehensif karena secara umum akuntansi menganut konsep penandingan, konsep cost historis dan asas akrual, maka laba akuntansi yang sekarang dimaknai sebagai selisih pendapatan dan biaya. Dalam teori ekonomi, para ekonomi mengartikan laba sebagai satu kenaikan dan dalam kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Meski berbeda namun keduanya saling berkaitan. Pengukuran laba tergantung bagaimana cara pandang si pelaku bisnis dan bagaimana mereka menentukan laba tersebut. Karena pada dasarnya baik individu maupun perusahaan memiliki konsep yang berbeda-beda. Perbedaan hanya terletak pada benda atau produk dan jasa yang akan dinilai secara bagaimana unit ukur yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu.